Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Pro kontra perpanjangan PPKM darurat, Kompas Petang akan membahasnya bersama 3 narasumber. Ada Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi dan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Nabil Harun, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah berkenan bergabung, mudah-mudahan sehat semua. Selamat sore, salam sehat dan semangat selalu. Baik, Pak Sarman dari pengusaha, kami ingin tahu bagaimana pendapat terkait dengan wacana perpanjangan PPKM sampai 6 minggu. Karena sempat ada rilis juga kami mendengar pengusaha mengatakan sekarat, bahkan berpotensi akan ada PHK besar-besaran. Bagaimana kondisi sebenarnya, Pak Sarman? Ya, memang ketika pemerintah... Sejauh mana daya tahan pengusaha jika nantinya ada perpanjangan PPKM? Singkat saja mungkin untuk jawaban ini. Nah, tentu memang daya tahan ini akan kembali kepada masing-masing sektor usahanya. Oke. Yang saya katakan tadi, akan kembali lagi kepada mereka. Jadi yang saya katakan tadi, yang mampu bertahan akan mencoba mempertahan dengan cash flow yang sangat-sangat tipis sekali. Gitu loh. Jadi ini memang pemerintah ke depan harus hadir bagaimana supaya membuat pengusaha itu mampu bertahan. Baik, saya sekarang ke Pak Ede. Pak Ede, apakah betul PPKM ini menjadi satu-satunya jalan? Tidak ada pilihan lain selain memperpanjang PPKM darurat untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19 di Indonesia? Lakukan. Tapi kita melihat beberapa hari terakhir kita terus mencetak rekor kasus positif. Hari ini bahkan 56.000. Jika nanti diperpanjang, akankah ini efektif untuk mengendalikan kasus? Ini proses sedang berjalan, yang terkena kira-kira itu persoalannya. Harus ada pengorbanan, Pak Nabil. Ini adalah dilema yang paling besar ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Ekonomi juga terancam. Betul, ini ya, kita harus ada pengorbanan di depan, kalau tadi Pak Edi bilang, Pak Nabil. Dari suara masyarakat, pengusaha, suara dari epidemiolog. Tapi menurut Anda, mana yang paling bisa dilakukan, mana yang... Saya nggak ingin bilang ini adalah dikorbankan atau mengorbankan, tapi mana yang paling bisa bersepakat kalau kata Pak Ede untuk bisa mencapai situasi yang terkendali? Saya kira semuanya sepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Teman-teman pengusaha juga sangat mengerti itu. Namun yang diinginkan dari teman-teman pengusaha adalah di mana UMKM dan juga pengusaha di masa pandemi COVID-19 ini. Dan 2021 seperti apa nih kondisinya terkait dengan insentif dan juga stimulus dari pemerintah, Pak Sarman? Bantuan yang namanya subsidi gaji ini harus bisa diteruskan supaya minimal daya beli atau konsumsi rumah tangga kita ini itu tidak begitu anjlok sehingga pertumbuhan ekonomi kita ini masih bisa untuk bertahan gitu loh. Walaupun di angka yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Pak Nabil, harapannya banyak dari pengusaha kalau akhirnya PPKM ini diperpanjang, karena Anda menganggap tadi PPKM darurat diperpanjang adalah hal yang sangat rasional. Mungkinkah insentif-insentif yang diharapkan oleh pengusaha, membantu uang sewa, bantu biaya listrik dan air, stimulus PBB, subsidi gaji karyawan, turun pada saat PPKM darurat diperpanjang? Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit ini, sulit dari pengusaha juga ya, menurut Anda bagaimana negara harusnya hadir untuk bisa mendukung ini supaya kasus COVID-19 terkendali, kembali flat? Ya, negara dalam hal ini sekarang adalah pemerintah sebagai pengelola. Ini juga akan masih membahas terkait dengan PPKM darurat yang wacananya diperpanjang, tapi saat ini juga telah berlangsung program percepatan vaksin.